Bismillahirrahmanirrahim. Wastafrighid dam'a min ainin qadim tala'at minal wa khalifin nafsa wa syaitana wasima wa inhuma mahadatan nus'afat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalifin nafsa. Benar? Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalifin nafsa wa syaitana wa'sihima. Wa khalif lan bedani sira, nyelisiana sira an-nafsa ing nafsu ammarah bisu, wa syaitana lan setan, wa'si lan nentang sira hima ing karone. Wa in huma lamun utawi karone iku mahadha wis tulus sapa karone ka ing sira an-nusha ing kai nasihat fatahim mongko curiga sira. Wa khalif lan nyelisiana sira an-nafsa ing nafsu wa syaitana lan setan wa'si lan nentang sira hima ing karone. Wa in huma lamun utai karone iku mahadha tulus sapa karone ka ing sira an-nusha ing keiman nasihat fatahim mongko curiga sira. Lawan dan tentanglah nafsu dan setan. Kalaupun keduanya memberi nasihat, maka curigailah. Bait ini secara tentu saja masih berkaitan dengan kemarin wastafrighid dam'a min ainin qadim tala'at, masih tentang taubat. Apabila syarat taubat yang kemarin adalah taubat itu harus, syarat utamanya harus menyesal, ya. Maka pada bait ini syarat yang kedua dari taubat adalah dia harus bisa menghindar dari dosa. Dia harus bisa menahan diri dari godaan. Ini syarat yang kedua dari tobat. Al-iqla, nek digoda ya iso ngindar, iso melengos, iso. Godaan itu saudara-saudara, godaan itu bisa jadi dari internal diri kita, artinya potensi yang ada dalam diri kita. Apa itu? Nafsu. Nafsu yang kita bicara kemarin, nafsu ammarah bisu, nafsu yang mengajak kita selalu berbuat buruk, berbuat yang negatif. Ini potensi yang ada dalam diri kita, internal kita. Jadi kita harus waspada di situ. Yang kedua yang harus kita waspadai adalah yang dari eksternal, dari luar diri kita. Siapa itu? Setan, ya, bisikan setan. Jadi dari luar itu yang kita harus waspada adalah setan. Caranya gimana? Secara caranya kita harus betul-betul
menandingi dengan potensi yang juga ada dalam diri kita sendiri, yaitu apa? Menggunakan akal kita. Ya, selalu apa-apa itu ditimbang dengan timbangan akal kita. Nek ono ajaan, ayo bolos wae yuk. Mau jam kedua bolos. Apa jam kedua kan kosong. Engko paling jam ketiga kosong. Bolos wae yuk. Nah, disitulah Anda kemudian harus melalui proses internal diri Anda harus bisa menyaring. Dengan apa? Dengan akal Anda. Akal itu apa? Akal itu potensi Anda untuk berpikir, mendialogkan apa yang ada dalam hasrat diri Anda itu dengan pertimbangan-pertimbangan akal, dengan berpikir. Berpikir itu apa? Proses dialog dalam diri kita. Yang begini ini baik apa tidak? Yang ini kira-kira gimana sih? Nah, ini benar apa tidak? Ini dialognya di dalam akal kita. Inilah yang harusnya terjadi. Termasuk ketika itu kita dapat bisikan setan itu. Iya. Itu maka kita harus pinter-pinternya itu kita harus bisa menimbangnya dengan akal yang kita miliki, potensi yang juga kita miliki, yaitu akal, potensi kita berpikir. Ya, saudara-saudara, melawan hawa nafsu, ya, seperti yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu, itu adalah inti dari kebahagiaan. Wa khalifin nafsa, melawan hawa nafsu. Ya, kemarin sudah berapa bait, ya. Allah di dalam surat An-Nazi'at ngendikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi orang yang bisa, ya, takut dengan Tuhannya dan wanahan nafsa anil hawa, mampu menahan diri dari hawa nafsu, dari hasrat nafsu yang buruk, nafsu ammarah bisu, fa innal jannata hiyal mawa, maka akan dia itu mendapat kemungkinan tempatnya di surga, tempat kembali yang baik, yang bahagia, yaitu di surga. Ini kalau kita berhasil menaklukkan hawa nafsu kita. Sama halnya dengan kalau kita berhasil melawan setan. Nah, ini juga keberhasilan yang luar biasa. Ini kunci sukses. Kunci sukses kita adalah ketika kita mampu melawan setan. Nah, dua-duanya sesuatu yang sulit, saudara. Bukan hal yang mudah. Karena itu penyair dengan luar biasa menggunakan fattahib, curigailah yang namanya nafsu amarah dengan godaan setan. Curiga, karena apa? Sesuatu yang kita tidak tampak secara indera, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengarkan, tidak bisa, ya harus dilakukan dengan berpikir, dengan perenungan. Ya, kalau ada apa-apa dipikir, apa yang kita lakukan itu dipikir, baik apa tidak, benar apa salah, itu tuh terus internalisasinya terus menerus. Ya, semakin kita mampu memenangkan pertarungan ini setiap hari, setiap kali, semakin kita ini tambah gede, tambah besar, tambah besar. Karena ini lawannya tidak tampak. Seperti hari ini kita, saudara-saudara, hari ini kita melawan, mohon maaf, melawan si COVID, ya. Dan COVID ini bukan sesuatu yang kasat mata terlihat dengan enak gitu. Yang karena itu semua orang, ya Allah, luar biasa ya, sudah punya protokolnya sendiri-sendiri, salaman juga kalau ketemu mahal pol gitu. Ya Allah. Ini karena
kecurigaan karena sesuatu yang tidak tampak. Quran ngendikan min syarril waswasil khannas, bisikan yang cepat tak terlihat, lintasannya cepat. Nah, ini bisikan setan, ya. Dan harus waspada, ya, harus waspada dengan bisikan ini karena ini setiap kali, setiap masya Allah. Dan kita ini ada di dunia itu gara-gara gara-gara bisikan setan ini yang terpaksanya menggoda Nabi Adam alaihissalam, Sayyidah Hawa, ya, yang akibatnya kita semua, beliau dan kita semua kemudian diturunkan di dunia ini. Nah kalau nuruti setan ya wes, itu kekalahan yang nyata. Kalau kita lihat namanya di dalam kita urutan bagaimana kanjeng Nabi Adam itu, kanjeng Nabi Adam digodanya setan, fawaswasalahuma syaitanu liyubdiyalahuma ma wuri'anhuma min sawatihim wa qala ma nahakuma wa qala ma nahakuma rabbukum an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Jadi Nabi Adam digoda setan, ya, digoda luar biasa. Kalau kamu makan ini nanti kamu bisa jadi kekal abadi, menjadi manusia yang abadi, tidak mati gitu. Takuna minal khalidin wa qasamahuma innilakuma laminan nasihin. Loh, setan bahkan bersumpah bahwa apa yang dia omongkan ini nasihat yang baik. Wa qasamahuma innilakuma laminan nasihin. Aku sumpah, pokoknya aku kan nasihat kepadamu itu nasihat yang tulus ini. Iya. Dan kita diberitahu bahwa setan itu bisa jadi setan dalam bentuk jin atau setan dalam bentuk manusia. Ya. Godane setan itu barangkali lewat teman kita, ya. Kabeh do poso, rasa poso ayo. Kesel bulan ini ngelak yo. Hari pertama enggak apa-apa, ya. Ini setan, ini setan. Nah, utawa bojomu, Mas, rapopo wit pangan wae. Lah kuwi yang gone wong, rapopo. Lah iki setan iki. Iya. Ini kita harus kadang itu kita digodanya, ini kita harus sadarnya itu, kita harus ini cepet sadarnya, cepet tahu bahwa ini goda, aku ngerti rekayasamu ini penting. Nggih. Maka ukurannya gimana? Ukurannya syariat Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hati-hatinya di situ. Nggih. Ini setan secara oleh karena itu yang luar biasa, karena godaan nafsu dan godaan setan itu tidak terlihat, maka menggunakan kata fattahim, curigailah. Curiga itu ya kemungkinan Anda dijak omong sama temanmu, ini ngomongi kok pleto, atau dijak omong karo ana tamu teko ning nggonmu ngejak singi. Iki sampean harus berpikir, ini omongan ini ajakan yang baik apa buruk. Ini harus diproses dalam diri kita. Ya. Wala tuti' minhuma khasman hakama fa'an wala tuti lan ojo manut sira minhuma maring setan lan nafsu
khosman ing sebagai musuh, wala hakaman lan sebagai hakim. Wala tutik lan ojo manut sira minhuma sing nafsu lan setan, khosman ing sebagai musuh, wala hakaman lan hakim, pengadil. Sebab apa fa anta utai sira iku ta'rifu ngerti sapa sira, mestine sadar sira kaidal khosmi ing rekayasane musuh, wal hakami dan pengadil. Fa anta utai sira iku ta'rifu ngerti sira kaidal khosmi ing upayane reka dayane musuh, wal hakami lan pengadil. Jangan engkau patuh pada nafsu dan setan, baik sebagai musuh atau sebagai pengadil, hakim, sebab engkau tahu kecanggihan muslihat dari keduanya. Saudara-saudara, tentu saja ini masih terkait dengan bahayanya godaan setan dan nafsu ammarah bisu. Ya, ayat ini bait ini mewanti-wanti kepada kita, ya, kehati-hatian kita terhadap nafsu dan setan baik sebagai musuh. Musuh itu artinya jelas-jelas apa yang dia bisikkan kepada kita itu sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Kanjeng Rasul, dengan sesuatu yang perbuatan baik. Ini sebagai musuh, ya. Anda tahu kalau Anda gelut atau Anda perang melawan musuh, perang itu jangan diartikan fisik saja, ya. Perang Anda supaya juara kelas dengan teman-teman Anda, bagaimana caranya? Anda kan, mohon maaf, menganggap saingan Anda, teman-teman Anda itu seperti musuh. Nah, tentu sebagai pesaing dia tidak mau kalah dengan Anda. Dengan cara apa ya? Dengan memperbanyak mutolaah. Dia kalau musyawarah itu ya 1 jam, maka dia belajar sendiri itu 2 jam. Dia itu tidak tidur siang. Untuk apa? Mutolaah. Untuk, nah, dia bukan hanya itu, dia mau tanya kepada kakak kelas, dia mau diskusi dengan pembimbing. Nah, ya. Supaya apa? Supaya ketika ini dapat pelajaran dia nggak ketinggalan, dia bisa lebih siap dibanding dengan Anda gitu. Nah, ketika begini ini kan Anda harus gimana? Ya, Anda harus gimana? Nah, ini kalau musuh atau pesaing, dan itu jelas. Yang repot saudara-saudara, ya, kalau dia itu sebagai pengadil. Ya, kadang kita punya masalah, ya, kadang kita punya urusan, ya toh. Nah, kadang kita ini menentukan mana yang seharusnya kita pilih, ya. Mana yang seharusnya kita ikuti di antara 2 pilihan itu yang dimaksud dengan pengadil secara. Tentu ini bukan sesuatu yang nyata. Ini semua baik sebagai musuh maupun sebagai pengadil, ini sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak terlihat. Sudah setannya nggak terlihat, nafsunya terlihat, hanya bisa disadari. Fa anta ta'rifu, menggunakan kata makrifat. Anda menyadari, mungkin Anda nggak bisa lihat, nggak bisa menyadari keberadaan, nggak bisa melihat keberadaannya secara fisikly, tetapi Anda menyadari, oh di balik omongan ini ada setan, oh di balik ini isinya nafsu. Nah, ini maksudnya pengadil, ya. Saudara-saudara, inilah, ya, Imam Busiri ingin memberikan isyarat bahwa beratnya menjadi hakim.
Benar nggak? Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ngendikan ya, 3 orang hakim itu 2 orang itu masuk neraka, yang masuk surga itu hanya 1 gitu. Ini diantara 3 orang hakim gitu. Kenapa? Karena dia itu memutuskan sesuatu dan dia objektif dengan keputusannya, dia benar dengan keputusannya, tidak mengikuti subjektivitasnya, tidak karena kepinginannya terhadap sesuatu. Ini berat. Hakim yang begini ini berat ya. Iya. Dan kadang kalau hakim sudah memutuskan sesuatu perkara, umpamanya ini 2 ini, yang dia menangkan yang ini ya, dia tahu bahwa ini salah, tapi dia ingin menangkan yang ini, maka caranya adalah dia membuat hujah-hujah biye carane supaya saya menang ini salah. Ini pengadil. Ini jangan diharapkan sama ini pengadilan apa saja bisa terjadi ya. Sampean punya anak, ya umpamanya punya anaknya gelut dua-duanya, sampean kan harus dengarkan ya, harus dengarkan duanya. Dan sampean mungkin ada sesuatu yang secara subjektivitas sampean belani sing A, sampean tidak belani sing B. Nah sampean kemudian piye carane meskipun B yang benar sampean lah memutuskan yang A. Dan itu sering terjadi. Sering terjadi. Yang hari ini berlaku di masyarakat, dan itu sesuatu yang salah. Betul-betul nyata salahnya. Ya. Umpamanya ada motor sama mobil itu kecelakaan, orang itu dengan mudah ya, dengan mudah judge bahwa yang salah mobil, padahal itu belum tentu salahnya mobil ya. Tapi terkadang sudah kadung ada dalam pikiran masyarakat bahwa jenis yang gede salah. Loh, ini tadi apapun yang terjadi dianggap salah. Nah mestinya bagi pengadil yang benar itu harus dicari. Wah, mosok salah, harus dilihat gimana mobil, gimana motor, cari ya. Jangan gara-gara dia takut dengan massa dia kemudian membenarkan motor, padahal yang salah itu motor. Terjadi nggak? Terjadi, saudara. Iya. Saya di Gading ditabrak becak der. Saya ditabrak der gitu ya. Dan sangat heran sekali saya ya Allah. Becak ini dengan loh kok nabrak Pak? Saya juga biasa saja kan loh. Kok sama nabrak Pak? Tidak tidak ngamuk, tidak. Saya kan bertanya saja. Dan becaknya itu langsung marah. Kok nek wani macam-macam loh. Loh, bukan, maksudnya itu kok bisa, dan dia kemudian tidak merasa salah, tidak sesuatu yang aneh gitu. Pada saya itu sesuatu yang aneh, sudah merasa dirinya itu tidak salah, kemudian belani dirinya, dan inilah ya, ini bahayanya kita. Sudah tahu salah tapi tidak mau ngaku salah. Ini yang seperti ini juga banyak terjadi. Ini salah. Jadi bahayanya hawa nafsu, bahayanya setan, baik itu ketika jadi musuh yang nyata ya, maupun ketika itu menjadi pengadil. Nah, kita harus waspada di situ. Ini menjadi pengadil, bahayanya di situ. Karena kadang subjektivitas itu mempengaruhi keputusan. Ini yang kemudian bahaya. Sing jelas mestinya kita ini potensi akal kita harus betul-betul dimaksimalkan. Ini omongan gini bener nggak? Main ini, kalau ndak ini main hakim sendiri. Belum jelas ada ini dibakar. Masa ada jambret, ada copet dibakar? Bagaimana nalarnya? Kan nggak ketemu itu salah-salah. Mestinya ya. Nah, cuma orang kemudian karena emosi, karena
Itu subjektivitas. Ini sudah sangat kejam lah. Sesuatu yang kemudian justru tidak masuk akal, tidak setimpal. Ini yang kita harus waspada dari setan maupun si nafsu. Astaghfirullah min qaulin bila amalin laqad nasabtu bihi. Astaghfiru nyulun ngapura sapa ingsun Allah ing Gusti Allah min qaulin sanging ucapan bila amalin tanpa pengamalan. Nyuwun ngapura kula dhateng Gusti Allah sebab ngomong ning ora ana kenyataane pengamalane. Laqad nasabtu sungguh teman-teman nisbatke sapa ingsun menyandarkan sapa ingsun netepke sapa ingsun bi kelawan qaul naslan ing anak keturunan lidhi uqumin kanggo wong sing mandul. Lidhi uqumin kanggo wong sing mandul. Aku mohon ampun kepada Allah dari ucapan yang tidak disertai pengamalan. Laqad nasabtu bihi naslan lidhi uqumin, sungguh aku seperti menisbatkan anak pada orang yang mandul. Nah, sesudah penyair bertobat diberikan saran-saran tentang tobat, maka kemudian penyair menyatakan ampunannya, ya, tobatnya kepada Allah dengan menyatakan, ya Allah saya mohon ampun dari omongan-omongan saya yang tidak ada buktinya, tidak ada bentuk pengamalannya. Bahasane wong saiki ngomong doa ora ana pengamalane, tidak ada buktinya. Nggih. Jadi beliau merasa nasihat-nasihat yang diberikannya kepada orang lain itu nasihat-nasihat yang kosong. Karena apa? Karena dia sendiri tidak mengamalkannya. Nggih. Ini seperti beliau nyatakan nasabtu bihi naslan lidhi uqumin. Saya menyandarkan, menisbatkan ada anak wong padahal wong kuwi tidak bisa berketurunan alias mandul. Iya toh? Secara ungkapan yang luar biasa dalam bait ini. Beliau menyatakan omongan yang tidak tanpa pengamalan itu seperti anak, padahal itu dinisbatkan pada orang yang mandul. Coba, hebat sekali karena omongan, dan memang gitu, omongan kita ini kan seperti anak. Omongane dhewe iki kaya anak dhewe. Mas Tevi, omongan kita itu terikat dengan diri kita. Saya ngomong, ayo jamaah. Jamaah. Ini kata jamaah itu seperti anak saya. Tapi ketika omongan ayo jamaah ini tidak terbukti di dalam keseharian saya, ayo jamaah, saya sendiri tidak jamaah. Ini seperti anak yang sia-sia. Ini seperti tidak ada buktinya loh. Baik piye ngendikane ngono mau malah orang ngono dhewe. Ojo ngrokok. Cahlia, ojo ngrokok, dilarang rokok. Ojo ngrokok. Nah, ini kan seperti anak.
Tapi ketika dia ngomong ojo ngerokok dan dia sendiri ngerokok, ini sesuatu yang loh, ini ojo ngerokok kok dewi ngerokok itu. Ini seperti lucu gitu. Artinya anak ini sia-sia. Ya. Jadi omongan itu ternyata butuh pembuktian. Ini seperti anak itu juga harus punya kartu keluarga. Ono pernyataan yang anak iki pancen duwe wong tuwa. Kalau kemudian hanya anak tok, hanya omongan tok dan dia tidak ada keterikatan dengan yang ngomong, itu seperti omongan di udara dan sudah masuk telinga kanan, keluar tidak ada manggonnya sama sekali. Dan kalau begitu itu berarti dia melakukan dusta, melakukan kebohongan karena dia ngomong dan tidak ada buktinya, tidak ada amalnya, tidak ada nyatanya. Oleh karena itu penyair menyatakannya dengan istighfar, saya mohon ampun. Sebab apa? Omongan yang tidak ada buktinya, tidak ada amalnya, itu suatu hal yang berdosa. Sama dengan saya ini santri Krapyak, tapi tidak mencerminkan sebagai santri Krapyak. Ini dusta. Ini hanya pengakuan tok, ngomong doang. Ya. Apa bahasa ini nih saiki apa? Omdo. Omdo namanya. Iya. Aku nang Krapyak, aku muridnya Mbah Munawir ini, Allah yarham. Tapi dia tidak mencerminkan. Nah, ini namanya omdo dan ini suatu hal yang dosa. Oleh karena itu penyair menyatakan astaghfirullah, saya mohon ampun kepada, karena ini dosa. Saya ngomong sesuatu yang tidak ada kenyataannya. Dan Allah secara dalam Quran memberikan wanti-wanti kepada kita. Allah hentikan antara lain banyak hal ya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Mengapa Anda berkata hal yang tidak Anda lakukan? Kabura maqtan itu merupakan kemurkaan yang besar mungguh Gusti Allah nek ente itu omdo. Ya, ini seperti menisbatkan orang anak pada orang yang mandul. Orang nggak punya anak kok dikandakin dua anak. Ini sesuatu yang aneh, saudara-saudara. Amartukal khaira lakin ma'tamartu bihi wa mastaqamtu lah lilaka astaqimi. Kelanjutan dari bait ini persis sama. Amartuka, perintah sapa ingsun ka ing sira al khaira ing kaapian. Saya mengajakmu berbuat baik, saya memerintahkanmu melakukan kebaikan. Lakin maktamartu, tetapi saya tidak melakukan bi kelawan khair. Saya mengajakmu berbuat baik, tapi saya sendiri tidak melakukannya. Wa mastaqamtu, dan saya tidak istiqamah, tidak konsisten. Fama qauli mongko ora ana utawi ucapan ingsun laka maring sira istaqim, istiqomah sira. Wa mastaqamtu, lan ora istiqomah sapa ingsun. Fama qauli mongko ora ana utawi ucapan ingsun laka maring sira istaqim, istiqomah sira.
Aku memerintahkanmu berbuat baik sedang aku sendiri tidak melakukannya. Maka apalah artinya ucapanku terhadapmu? Istiqomahlah sedang aku sendiri tidak istiqomah. Persis sama dengan bait yang sebelumnya, saudara. Bait ini pengejawatan atau mengartikulasi, membuktikan atau ini dari bait sebelumnya. Persis bait ini sama, cuma dibuat apa ya, dibuat ungkapannya beda sedikit ya. Buktinya sama, bait ini tidak menggunakan wawu, tidak menggunakan wawu. Wawu itu apa sih? Wawu apa? Wawu kata penghubung dan. Kalau pakai dan itu berarti sesuatu berbeda. Andi dan Faiz pergi ke pasar. Andi itu Faiz apa bukan? Bukan. Andi itu ya sendiri, Faiz ya sendiri, itu ya. Ngapain ke pasar? Ya orang ngerti ngopo. Si Andi blonjo, si Faiz golek rokok ning ngono. Tapi Andi dan Faiz itu beda. Kok tahu beda? Karena ada dan itu penghubung dan dia membedakan antara yang satu dengan yang. Nah, kalau dua kata itu bersambung dan tidak pakai dan, itu menunjukkan kamalul ittisal. Kalau bahasa balaghahnya apa? Saking eratnya dua kata yang sangat kuat keterkaitannya. Kamalul ittisal. Sama dengan bait ini tidak pakai dan. Kalau sebelumnya kan pakai dan. Contohnya biar. Contohnya biar. Mamanya yang sebenarnya wastafrighi dam'a. Wah, berarti masih ada keterkaitannya dengan sebelumnya. Terus lagi sesudahnya wa khalifin nafsa wasyaitan. Tapi bait ini dengan sebelumnya tidak ada, langsung astaghfirullah, padahal isinya sama persis, hanya beda dibuat ini sedikit beda. Sama-sama isinya agar orang itu kalau ngomong harus ada pengamalannya, harus ada pembuktiannya. Ini dalam bahasa Arab namanya kamalul ittisal. Jadi keterkaitannya, sambungnya kuat sekali. Sama dengan umpamanya ayat ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak ada sambungnya. Rabbil alamin, alhamdulillah, Allah itu ya Rabbil, Allah itu ya Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah itu ya Maliki yaumiddin, Allah itu ya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ini kenapa? Karena yaitu satu kesatuan. Sama dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu al-hayyu al-qayyum. Allah itu la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah itu man dzalladzi yashfa'u. Ini sama Allah semua, nggak pakai uang. Karena apa? Satu kesatuan. Sama dengan ini, satu kesatuan, nggak pakai uang. Sama dengan Indonesia tanah airku. Tanah air itu apa? Indonesia. Tanah tumpah darah itu apa? Ya Indonesia. Enggak, Indonesia dan tanah airku, dan tanah tumpah darahku, dan di sanalah aku berdiri. Karena apa? Isi sesuatu yang satu hanya diolor-olor ibaratnya gitu. Untuk tafsir atau untuk ya, penjelasan ini sama gitu ya. Ini menunjukkan satu
kesatuan. Nggih. Sama dengan di sini, astaghfirullah min qaulil bila. Sama isinya persis dengan sebelumnya. Bahwa bait amartukal khaira lakin maktamartu bi, sama. Bahwa saya mohon ampun ya Allah, saya telah berkata tapi saya tidak melakukannya. Saya memerintah, kalau tadi berkata ini bentuknya memerintah. Saya memerintah orang al khaira, memerintah al khaira, kebaikan. Al khair itu apa? Yang disebut kebaikan itu apa? Al khair, kebaikan al khair itu apa? Al khair itu segala sesuatu yang kalau dilakukan Anda dipuji, namanya khair. Khair dalam pengertian baik. Perbuatan baik kan banyak. Al ma'ruf juga banyak. Apa al ma'ruf? Ma'ruf itu apa? Amar ma'ruf, nahi ma'ruf itu apa? Perbuatan baik. Tapi kalau ma'ruf itu apa? Perbuatan yang sesuai dengan aturan, sesuai dengan tata krama, ajaran atau adat kebiasaan, namanya ma'ruf, perbuatan baik. Nah, beda lagi dengan khair. Khair itu apa? Khair itu perbuatan baik. Tapi khair itu artinya yang kalau Anda lakukan, Anda mendapatkan pujian. Itu namanya khair. Wow, banyak sekali urusannya. Nggih. Amartukal khair, saya mengajak Anda, memerintah Anda supaya berbuat baik. Tapi lakin maktamartubi, saya sendiri tidak melakukannya. Saya minta kepada saudara untuk berlaku istiqomah, konsistenlah, disiplinlah, tapi Anda sendiri tidak disiplin. Ini namanya omongan yang omdo tadi, hanya ngomong doang. Ya, ini sama dengan sebelumnya. Saudara-saudara, ini tentu saja bait-bait yang memberikan warning kepada, khususnya kepada para kiai, para dai, tentu saja juga kepada orang tua. Ya, kalau Anda pengen perintah Anda, nasihat Anda sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai dai itu dinut apa? Diikuti, maka Anda sendiri harus melakukan dulu. Jangan ngomong dulu, jangan ngomong perintah-perintah dulu, Anda lakukan dulu. Habis Anda lakukan dan Anda merasa nyaman, enak, baik, Anda perintahkan orang untuk ikut menirunya, itu ikut melakukannya. Itu nanti omongan Anda akan diikuti. Kalau enggak, Anda ngomong doang, Anda itu nanti suatu yang wagu. Ini bait-bait tentu saja menjadi kewaspadaan pada kita semua, nggih. Mamane senior, kakak kelas, ya toh, wis rumoso wis pembimbing. Nah, ini pembimbing ini, iya, kepada guru, apalagi guru, digugu dan ditiru. Bagaimana mungkin Anda bisa digugu kalau Anda sendiri tidak menunjukkan itu? Kenapa sahabat Abu Bakar disebut, diberi gelar apa? As-Siddiq, ya. As-Siddiq, ya. Orang yang senantiasa menepati apa sing diomongke. Ya, ini namanya As-Siddiq, ya. Jadi dia tidak omong doang, tapi dia juga melakukan apa yang dia omongkan. Banyak juga syair yang memberikan kepada kita warning, ya, supaya kita ini tidak ngomong doang. Di antaranya yang terkenal sekali, ya ayyuhar rajulul muallimu ghairahu halla li nafsika kana dzat ta'limu. Hei orang yang mengajar orang lain, kenapa tidak diri Anda dulu yang Anda ajar? Tasifud dawa alidis saqami wa diddana kaima yasihu bi wa anta saqim. Bagaimana mungkin Anda ngasih obat kepada yang lain
sementara Anda sendiri sakit. Anda sendiri, alah, Anda sih ngomong doang gak ngapa-ngapain. Bagaimana mungkin dia sehat tuh Anda sendiri sakit kok gitu. Ibda binafsika fanhaha an ghayyiha fa idzan tahat anhu fa anta hakim. Ya, mulai dari Anda sendiri. Jangan ngelarang-larang perintah-perintah orang lain dulu. Mulai dari diri Anda sendiri. Kalau Anda begitu sudah melakukannya, Anda namanya hakim. Anda namanya orang yang bijaksana. Sebab Anda sendiri melakukan dan Anda ngomongkan itu pada orang lain dan ternyata itu diikuti. Anda bijak. Ya, la tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu 'arun 'alaika idza fa'alta azimu. Jangan Anda ngelarang-larang sesuatu ya sementara Anda sendiri melakukannya. Jangan ngomong, jangan ngerokok, ente dhewe ngerokok, jangan ngerokok. 'Arun 'alaika idza fa'alta azimu. Itu suatu hal yang tercela, sesuatu aib. Anda ngomong, Anda ngelarang, Anda sendiri melakukan. Ya. Wala tazawwajtu qabla al-mauti nafilatan wala tazawwajtu lan ora duwe bekal sapa ingsun, tidak berbekal sapa ingsun qablal mauti ing sadurunge mati nafilatan ing kesunahan. Saya tidak punya bekal ngibadah sunnah apapun. Walam usolli lan ora salat sapa ingsun siwa fardin ing sakliyane salat fardu. Walam asum lan ora poso sapa ingsun kecuali poso fardu, poso Ramadan. Wala tazawwajtu ora berbekal sapa ingsun qoblal mauti ing dalam sadurunge mati nafilatan ing ngibadah sunnah. Walam usolli lan ora poso sapa ingsun siwa fardin ing saliyane salat fardu. Walam asum lan ora poso sapa ingsun. Saya tidak punya bekal apapun sebelum mati saya. Ini bekal ibadah-ibadah sunnah saya nggak punya. Walam usolli dan saya tidak salat kecuali salat fardu, posolan ya, zakat itu aja hanya yang fardu-fardu ya. Secara bentuk juga pengakuan dari penyair ya, dia tidak punya bekal apa-apa, jadi tidak ada yang diandalkan ketika ngomong-ngomong doang, bekal apapun tidak punya wiridan. Secara mesti ya kita, setiap kita itu punya wiridan apa gitu, wiridan baik apa, ini kita harus punya Isa. Nah itu wiridan apa ya, wiridan itu artinya sesuatu yang menjadi kita kelangenan kita, apa sholat duha, apa sholat tahajud, atau bar itu bar sholat itu kita punya wiridan doa apa, khusus hizib apa, ini kita harus punya. Ini mestinya punya. Sebab ini bagian dari persiapan kita. Apa saja yang kita kiai kita, guru kita itu yang bisa apa, yang kita bisa, tidak bisa semua, yang bisa saja apa, itu semoga bisa menjadi bekal kita. Pakainya tazawwajtu dari kata zata. Sebab apa? Ya bekal yang paling baik itu bukan harta benda, tapi khairuz zadid takwa. Bekal yang paling baik itu adalah takwa, artinya melakukan apa yang didhawuhi Gusti Allah, menghindar apa yang dilarang Gusti Allah. Ini bekal yang paling baik.
Nah, kita ini punya bekal apa? Nah, jangan sampai kita yang nggak punya apa-apa siwa fardin, kecuali hanya sholat fardu, kecuali hanya yang fardu-fardu. Yang fardu, apalagi fardu itu harus sesuatu yang pasti kita lakukan, namanya juga fardu. Tetapi yang sunat ini kan bonus. Yang sunat ini kan yang membedakan kita dengan yang lain, itu adalah ibadah sunnah. Anda punya grade podo-podo cah pondok, podo-podo itu, pondok Krabya, podo-podo kelas 3 alia. Grade-nya ini dari mana bedanya? Bukan dari ibadah fardu. Ibadah fardu kabeh wong lakoni, standar namanya fardu itu. Yang membedakan kita masing-masing kita adalah ibadah sunnah. Semakin ibadah sunnah kita banyak, kalau dalam sulam taufik taroki bin nawafil, kita naik derajatnya sebab kita banyak melakukan ibadah sunnah. Jadi derajat kita masing-masing kita ini bukan ditentukan oleh ibadah fardu, sebab ibadah fardu itu laksana standar, ya standar minimal kita ini ibadah fardu. Tapi ketinggian derajat, ketinggian ya, inna akramakum indallahi atqakum, keterhormatan, kemuliaan kita itu dilihat dari ibadah-ibadah sunnah. Ini bukan wajib. Wajib itu standar minimal, gitu ya. Demikian saudara-saudara, semoga bisa difahami dengan baik. Semoga kita bisa mengambil pelajaran luar biasa dari Burdah, ya. Demikian, nakhtatim bilhamdalillah.